Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang telah memberikan kita akal dan kreativitas sebagai anugerah yang luar biasa. Di video kali ini saya akan sedikit membahas desain grafis. Kalau kamu penasaran dengan dunia desain grafis atau ingin mulai belajar dari nol, insya Allah kamu ada di tempat yang tepat. Nah, masuk ke definisi, apa sih desain grafis? Desain grafis adalah seni visual untuk menyampaikan pesan secara efektif, kreatif, dan penuh makna. Desain grafis adalah cara kita menyampaikan pesan melalui elemen visual, mulai dari teks, warna, bentuk, gambar, hingga ruang kosong. Kita bisa menemukannya di mana-mana, dari poster kajian, feed Instagram, dakwah, sampai logo usaha muslim. Dan ingat, dalam Islam setiap karya bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Maka desain bukan hanya soal bagus atau tidak, tapi soal pesan yang tersampaikan atau tidak. Ada 3 segmen yang sudah saya rangkum. Mungkin kita langsung masuk saja ke segmen yang pertama, yaitu cara belajar desain grafis untuk pemula. Dari rangkuman tersebut yang bisa saya simpulkan, pertama, kamu harus paham dasar desain grafis. Apa aja sih dasar desain grafis? Oke. Jadi yang pertama itu tipografi. Tipografi itu seni mengatur huruf. Nah, yang kedua warna. Warna bisa mengubah mood desain. Yang ketiga komposisi. Komposisi sangat menentukan keseimbangan elemen visual. Nah, belajar desain juga perlu latihan. Gunakanlah teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lihat desain orang lain, tiru tekniknya, lalu modifikasi dengan gaya kamu sendiri, dengan kreativitas kamu sendiri. Gunakan tools seperti Canva, Adobe Photoshop, Illustrator, atau yang lebih ringan seperti Figma. Dan yang paling penting, bangun portofolio digital. Upload hasil desain kamu ke Behance, Instagram, atau bahkan buat situs pribadi atau media sosmed lainnya. Portofolio itu bukan cuman buat profesional, tapi juga bukti perkembangan kamu sebagai desainer. Nah, itu tadi rangkuman dari segmen 1. Kita langsung masuk ke segmen yang kedua, yaitu fondasi, elemen, dan prinsip dasar desain. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagian intinya yaitu elemen dan prinsip desain. Oke. Elemen desain itu seperti bahan dasar makanan. Apa aja sih elemen dasar desain itu? Nah, jadi ada beberapa elemen dasar desain, yaitu garis, bentuk, warna, tekstur. Garis bisa mengarahkan mata. Bentuk memberikan struktur,
warna membangun emosi, dan tekstur memberi kesan hidup. Dan ruang kosong penting agar desain tidak terasa sumpek. Nah, itu dia tadi elemennya. Setelah tahu elemennya, kamu juga harus paham prinsipnya. Saya ulangi, kamu juga harus paham prinsipnya. Apa aja sih prinsip dalam desain grafis? Mungkin saya singkat saja ya. Yang pertama itu keseimbangan. Keseimbangan adalah elemen yang tersebar secara harmonis. Yang kedua, kontras, yaitu perbedaan yang menonjol pada desain tersebut. Yang ketiga, kesatuan, yaitu desain terasa seakan menyatu. Nah, yang keempat, ritme dan alur, yaitu desain punya arah gerak tersendiri. Dan yang terakhir, hierarki, yaitu kamu tahu mana yang harus dilihat duluan, mana yang diprioritaskan duluan. Prinsip-prinsip ini membantu pesan dalam desain jadi lebih kuat dan mudah dipahami. Semakin sering kamu latihan, semakin peka kamu dalam mengatur elemen-elemen ini secara otomatis. Nah, itu dia tadi dari segmen kedua. Langsung saja kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu latihan dan mindset. Desain itu bukan hal yang instan, tapi desain juga bukan hal yang mustahil. Latihan yang rutin jauh lebih penting dari sekedar punya software yang canggih. Nah, kamu bisa mulai dari ikut tantangan desain 30 hari, bergabung di komunitas desain, atau nonton tutorial di YouTube. Jangan takut salah. Karena setiap desain yang gagal adalah langkah menuju karya yang lebih baik. Selain itu, mindset juga sangat penting dalam desain grafis. Belajar desain itu bukan cuman buat jadi mirip orang lain, tapi untuk menemukan gaya khas kamu sendiri. Dan sebagai muslim, sepatutnya kita bisa menjadikan karya-karya kita itu sebagai opsi, sebagai jalan dakwah atau bentuk kontribusi positif. Konsistensi dan niat yang baik akan menuntun kita menuju hasil yang terbaik. Maka dari itu, teruslah belajar dan jangan pernah merasa malu. Jangan pikirin apa sih kata orang. Jangan pikirin kamu gak bakal bisa. Ubah mindset kamu itu bisa. Jangan malu. Jangan pernah merasa malu untuk menjadi pemula. Karena setiap ahli dulunya juga seorang yang baru belajar dari nol. Nah, itu dia tadi definisi dan apa sih inti-inti desain grafis. Sekarang kamu sudah tahu kan dasar desain grafis dan gimana sih cara mulai belajarnya. Mulai dari memahami elemen dasar, prinsip penting, sampai latihan dan membangun mindset yang benar. Mungkin hanya itu ilmu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas lebih banyak tentang desain grafis. Saya tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.